Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi penerapan budaya politik lingkungan SMA Negeri 7 Kendari kita akan mulai. Kegiatan ini akan dimulai dan dibuka oleh Kepala SMA Negeri 7 Kendari, Bapak kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu, mengawali kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita, maka terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kita semua, diseminasi, kata diseminasi itu bahasa India, bahasa hari-harinya salahnya tidak lanjut. Jadi kita ini hari ini menindaklanjuti satu kegiatan yang pernah diikuti makin sekolahnya melalui kegiatan guru penggerak. Lalu kita akan coba hasilnya ini kita akan terapkan di sekolah kita. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu budaya positif. Terkait dengan budaya positif Bapak Ibu, di penerapan kurikulum merdeka ke depannya, ini baru awal-awal yang belum ada apa-apanya. Kalau dalam istilah baru intermezzo, selingan. Baru selingan ini, kita ke depan ini akan menghadapi banyak kegiatan dan akan banyak menyita waktu kita untuk menyiapkan diri kita semua terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita pada tahun ajaran baru 2023-2024. Salah 19 saya belum pindah dari itu. Jadi 2023-2024 itu Bapak Ibu SMA 7 adalah salah satu sekolah penggerak. Salah satu sekolah penggerak. Tugas utama sekolah penggerak itu adalah menerapkan kurikulum merdeka. Apa yang akan kita terapkan? Kalau orang lain itu masih sekolah lain itu yang tidak masuk sekolah penggerak itu, mereka masih bisa memilih. Ada kurikulum merdeka berubah, ada berbagi, kemudian ada yang satu lagi mandiri. Jadi kalau kita Bapak Ibu tidak usah kita pilih-pilih, memang sudah akan ditetapkan. Ke depan itu SMA 7 menerapkan kurikulum merdeka, tidak banyak yang embel-embel, ya. Dan kita akan lebih banyak kita punya aktivitas, lebih banyak kita punya kesibukan, dan bagi kawan-kawan yang kurang mahir dengan dunia digital, jangan canggung,
ragu, jangan sampai selalu perubahan itu terjadi pada diri kita sejak lama. Saya mencontoh, apakah itu dulu belum ada HP, belum ada laptopnya mama apa ya? Beliau yang laptop ini agak canggung, tapi setelah diberi laptop, alhamdulillah sekarang sudah bisa mengetik, sudah bisa memprint. Insya Allah Pak, ke depan aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam laptop itu, dalam notebook itu, insya Allah Bapak akan semakin paham itu. Dan inilah tujuannya, tujuan saya meminjamkan kita laptop untuk dimanfaatkan. Manfaatkan yang sebaik-baiknya, jaga dan pelihara untuk apa? Untuk bisa kita manfaatkan lagi ke depan. Bapak Ibu, kembali ke kegiatan kita hari ini, budaya positif. Budaya positif dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu dikenal dengan penerapan profil pelajar Pancasila atau yang diistilahkan sekarang itu P5. Dari P5 itu ada P1, P2, ada 5P maksudnya. Ada P1, ada P2, ada P3, ada P4, ada P5. Lalu bagaimana menerapkan P1 sampai P5 itu Bapak Ibu? Kita semua, baik sekolah maupun Bapak Ibu guru mata pelajaran, diwajibkan nanti ke depan itu untuk memilih salah satu P, ya, menerapkan. Misalnya P1 saya terkait dengan tanggung jawab misalnya, atau kejujuran, atau kemandirian, atau bineka, atau global. Kita akan memilih salah satu yang menjadi program sekolah. Kira-kira dalam 5P itu mana yang kita akan fokuskan. Jadi itu salah satu contoh saya kalau umumnya yang saya pahami. Nanti Bapak Ibu dari 5P itu masing-masing rumpun mata pelajaran akan menerapkan itu ke siswa melalui kegiatan proyek. Jadi proyek itu Bapak Ibu dimulai dari semester 1 di awal pembelajaran sampai di akhir semester. Jadi dia terus misalnya yang kita uji ada kejujuran siswa. Kira-kira kegiatan apa yang cocok dengan kejujuran itu? Ya, Bapak Ibu siapkan satu proyek yang berbentuk satu kegiatan, kemudian yang akan kita lihat adalah kejujuran mereka atau tanggung jawab mereka. Nah, kalau sekolah kita Bapak Ibu ini sudah mulai dan kita sudah sadari terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, ya, keimanan itu, kita menerapkan satu budaya positif yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Makanya ini Bapak Ibu tegas, setiap pelaksanaan sholat berjamaah ini menjadi tugas tanggung jawab kita untuk kita menerapkan salah satu budaya positif di sekolah kita. Kalau ini Bapak Ibu kita terapkan, ini menjadi satu tradisi yang bagus di sekolah kita. Dan kalau mereka menjalankan agama dengan baik dan benar, insya Allah sikap perilaku yang lain itu akan terkikis. Percaya, karena dia takut sama Allah daripada dunia. Ya, kalau dia bolos, pasti dia merasa berdosa. Kalau dia tidak salah, merasa berdosa. Inilah salah satu budaya positif yang akan kita terapkan kaitannya dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk lebih teknis tentang seperti apa diseminasi penerapan budaya positif, insya Allah nanti akan dipaparkan secara jelas oleh Ibu Ramadan. Bapak Ibu Ramadan ini kita patut berterima kasih kepadanya, juga perlu kita banggakan karena beliau sudah lulus sebagai guru kita. Saya ingin mengingatkan kita semua pada kesempatan ini, mari kita ikuti ini, kita sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif ini, karena ini menjadi bekal kita untuk menerapkan kurikulum Merdeka kaitannya dengan penerapan sikap di lingkungan sekolah kita. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, manfaatkan waktu ini. Kita tidak mengajar sampai jam 10, paling lambat jam 10 berakhir.
manfaatkan sebaik-baiknya supaya tidak ada yang sia-sia. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengantar dari kepala sekolah kepada bapak kepala sekolah, ucapkan terima kasih. Kemudian kita melangkah pada acara inti, yaitu pemaparan tentang diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 7 Kendari yang nanti akan disampaikan oleh saudara kita Siti Ramadan SPDG. Dan kepada kita Bapak Ibu, mari kita simak dan ikuti dengan baik paparan tersebut. Semoga bermanfaat dalam rangka menghadapi kurikulum merdeka. Kepada Ibu Siti Ramadan dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan membuka acara kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkup SMA Negeri 7 Kendari, dan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ibu Hermina, saya ucapkan juga terima kasih sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dan tentunya kita ucap syukur Bapak Ibu guru dan staf yang sempat hadir, karena rahmat Allah kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah ada kebaikan dan berbagi ilmu di sini. Tanpa kita aturkan puji kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari dunia yang gelap ke dunia yang terang benderang. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan amanah dari pendidikan guru penggerak yang tengah saya jalani saat ini, yang sementara berjalan sudah 2 bulan, masih ada sekitar 5 bulan lagi yang harus saya lewati. Insya Allah semoga kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya jalani dapat selesai hingga akhir kegiatan dengan memuaskan nilainya dan bisa berdampak bagi sekolah kita ini dengan pendidikan dari insya Allah. Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, baiklah saya akan langsung memaparkan hari ini tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya apa itu budaya positif. Ya, Bapak Ibu, penerapan budaya positif ini sangat strategis untuk kita lakukan, kita laksanakan di 3 sentra pendidikan, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, jadi budaya positif ini sebenarnya wujud dari penerapan karakter, ya, pendanaan karakter yang baik kepada anak didik kita. Jadi itu budaya positif. Nah, kemudian ya, topik kita pada hari ini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini juga yang pertama. Nah, paradigma
paradigma baru atau isu-isu pendidikan yang saat ini digaungkan di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi kaitannya sebenarnya karakter dan perilaku anak itu berbeda-beda. Ada anak kelas yang mungkin dia pemahaman materinya itu sukanya yang auditori. Kemudian ada anak-anak juga mungkin suka dengan tampilan visual. Ya, mungkin kalau kita tampilkan video-video pembelajaran mungkin dia lebih paham cepat. Nah, kemudian ada anak-anak kita juga di kelas yang mungkin dia perlu bergerak, mungkin dengan menulis. Kemudian mungkin kita memberikan pendekatan pembelajaran yang menggunakan anggota tubuh semua, itu dia bisa cepat paham. Nah, ketiga karakter ini itu harus bisa diakomodir oleh sebuah pendekatan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi kita dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, itu pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk mengakomodir semua kebutuhan anak-anak kita yang di kelas. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sama saja seperti kita kadang lebih cepat nangkap materi itu kalau kita lihat video, atau ada juga beberapa teman kita yang lebih sering senang mendengar, dan juga yang kinestetik yang bergerak menggunakan semua anggota tubuh. Ya, di sini pembelajaran diferensiasi tujuannya sebenarnya satu juga, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang pertama itu saya biar lebih bahwa Ibu mudah-mudahan saya juga diberikan kayak yel-yel begitu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu ada 6 dimensi sebenarnya yang saya sebutkan di seperti ini lagi ya. Ya, jadi ada gambar yang Bapak Ibu lihat mungkin. Nah, itulah 6 dimensi. Nah, diharapkan setelah pembelajaran diferensiasi yang kita terapkan, terbentuk profil pelajar Pancasila di anak-anak kita ini. Ya, ini ada perubahan paradigma teori kontrol ya. Jadi kalau kita mungkin dulunya menganggap kita dapat mengontrol murid, itu sebenarnya hanya sebuah ilusi, belum tentu. Nah, ya, kita mengkritik atau membuat orang merasa bersalah, itu sebenarnya sebuah ilusi, ya, belum tentu, belum pasti. Nah, kemudian jika kita dapat memberikan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat, itu juga sebenarnya ilusi, belum tentu ya. Nah, kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid, itu adalah sebuah ilusi juga. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Nah, ada saya bagi stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, ketika kita mencoba mengubah orang ya agar berpandangan sama dengan kita, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian jika kita melihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, di teori kontrol itu adalah semua perilaku manusia itu ada tujuannya. Ya, baik itu yang baik, perilaku buruk, semua ada tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ya, di teori kontrolnya adalah hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol. Begitu pula kepada anak kita. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Nah, di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah.
Kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, apa makna disiplin yang sebenarnya? Ya, Bapak Ibu, kalau kita menganggap disiplin adalah sebuah kegiatan atau perilaku kita untuk mendapatkan kepatuhan, itu pemahaman yang sebenarnya sudah bergeser. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, jadi setiap perilaku manusia dewasa, remaja, anak-anak itu ada tujuan sebenarnya yang dicapai. Ini menurut pakar namanya Dr. William Lasser, ya, di bukunya namanya Teori Kontrol. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya sebenarnya itu akan muncul, ya, akan terbangun. Nah, kemudian beberapa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu. Ini beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang diakui, yang lainnya misalnya penghormatan, keselamatan, tepat waktu, itu bagian dari sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bagaimana dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi? Ya, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, kita melakukan mungkin sebuah peraturan atau patuh terhadap peraturan. Bagi anak-anak juga sebenarnya ada motivasi lainnya. Yang pertama, dia mungkin untuk menghindari hukuman. Ya, menghindari hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini termasuk dari motivasi eksternal. Mungkin mereka takut mungkin sama guru-gurunya. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin anak-anak juga tepat waktu datang ke sekolah ingin mungkin dipuji sama gurunya. Oh, saya sebagai siswa yang rajin, mungkin itu salah satunya. Nah, ini masih masuk dari motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, setiap kita manusia mungkin kalau bisa ini yang terakhir yang perlu kita munculkan, yaitu dengan kita melakukan disiplin itu motivasinya itu datang dari diri. Ingin kita hargai diri sendiri, sama begitu pula kepada anak-anak kita. Inilah yang harus kita bangun, muncul motivasi intrinsik dari dalam diri mereka, yaitu dengan menghargai diri sendiri dulu. Kemudian selanjutnya menghargai sebuah peraturan yang ada yang ditetapkan di sekolah. Ini ada beberapa identitas anak yang gagal dan identitas anak yang sukses. Nah, bagaimana kalau identitas anak yang gagal itu selalu mendapatkan hukuman, ya? Nah, misalnya sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang, kemudian murid itu akan merasa tersakiti, ya. Kemudian peraturannya adalah kamu harus ikut ucapan-ucapan yang selalu mungkin dia dengar. Nah, untuk identitas anak yang sukses, di sini ada pembagian konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini memang sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau di restitusi ini sebuah pilihan. Kemudian kalau di konsekuensi kita tidak nyaman untuk murid dalam jangka yang pendek. Kalau di restitusi ini menguatkan murid. Kemudian kalau kita memberi konsekuensi, murid ini atau anak dibuat tidak nyaman. Ya, kalau di restitusi kita berikan, ini anak akan mendapatkan penguatan. Ya, dan selanjutnya kalau misalnya murid itu menghormati peraturan, kalau kita berikan konsekuensi, sementara kalau di restitusi itu dia akan hargai dirinya sendiri dulu.
kemudian peraturan bagiannya. Ya, ini gambar dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, paradigma baru bukan sebenarnya baru ya, tapi sudah lama. Kemudian kita digunakan lagi, diingatkan lagi tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, saya ingat semboyan Ki Hajar Dewantara, ingat Sosung Tulodo, Ing Madia Mangkarsa, dan Tuturi Handayani. Nah, yang pertama itu ingat Sosung Tulodo, guru sebagai orang yang di depan memberikan teladan kepada anak-anak, ya, baik disiplinnya, ilmunya, itu sebagai teladan. Kemudian yang kedua, di tengah Ing Madia Mangkarsa, di tengah itu guru memberikan ide atau semangat, ya. Jadi mungkin di dalam keseharian kita, mungkin misalnya seperti dalam kelas, guru maupun penunjuknya itu selalu mendampingi anak-anak kita, memberikan pembelajaran, mungkin ide-ide baru. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani sekarang digunakan dalam semua institusi kita. Ada mungkin juga di EJU kita itu Tuturi Handayani, yaitu seorang guru itu di belakang dia selalu memberi motivasi atau semangat. Ya, jadi tidak hanya kita memberikan ilmu, tetapi kita juga mendidik anak kita, memberi motivasi sehingga mereka bisa sukses mencapai kebahagiaannya, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kata KHD juga, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah-perintah, akan tetapi kita juga dapat cepat atau pintar dalam memeriksa diri sendiri. Itu maksud dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mendisiplinkan orang, kita harus disiplinkan diri kita sendiri. Itu maksud dari KHD. Nah, tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, inilah mungkin yang akan saya ajak Bapak Ibu guru, wali kelas, dan juga guru-guru mata pelajaran untuk kita buat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, bukan membahas sebuah apa bunyi peraturan mungkin akademik, tetapi lebih pada keyakinan kelas. Nah, dapat mungkin bisa lihat ya keyakinan kelas yang telah saya buat. Nanti sebentar ya, ada videonya. Saya sudah uji coba waktu pembelajaran hari pertama, saya buat di kelas perwalian saya. Jadi semua anak kita berikan kesempatan untuk menuliskan satu nilai kebajikan yang mereka harus tuliskan, satu atau dua di kertas sticky note. Sticky note itu kertas yang warna-warni. Kemudian itu saya suruh mereka kumpulkan di ada kertas karton yang saya sediakan di papan. Kemudian mereka curah pendapat, kemudian saya suruh tempelkan di kertas karton tersebut. Kemudian dari nilai-nilai ini ingin kita sepakati bersama. Ya, apa isinya nilai-nilai dari mereka? Kebetulan di kelas 12 IPA 2 saya sudah gunakan. Di kelas 12 IPA 2 anak-anak menuliskan menghormati guru, berkata yang sopan, kemudian datang tepat waktu di kelas, kemudian mengembalikan buku yang telah dipinjam dengan baik, ya. Tidak kata-kata dari keyakinan kelas ini dibuat bahasanya itu positif. Misalnya kalau misalnya anak-anak jangan berkata kotor, kalau bisa diarahkan itu kata-kata yang positif, berkata yang sopan, ya, diarahkan itu kata-katanya yang positif. Nah, dari kata-kata itu kemudian mereka tuliskan dan tempelkan, dan itu kita tempel di kelas supaya mereka satu saat mereka mungkin ada pelanggaran lagi, yuk kita ingatkan lagi. Nah, ini keyakinan kelas kita yang pernah kita buat. Ayo coba kita sepakati lagi, kita ingatkan lagi. Datang tepat waktu. Anak itu pintar menuliskan. Jadi mereka juga sudah paham sebenarnya. Mereka tuliskan juga memakai baju yang rapi. Ya. Itu
mereka semua itu cari tahu juga saya kemarin waktu terapkan dan anak-anak saya sudah paham. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa bukan kenapa harus keyakinan kelas ya? Jadi kalau mengapa kita memiliki peraturan harus misalnya kita menggunakan helm itu peraturan. Nah, keyakinan kita menggunakan helm adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita. Ya, kemudian ada lagi peraturan misalnya harus menggunakan masker. Ya, padahal keyakinannya adalah sebenarnya kita menjaga kesehatan diri kita dan orang lain. Ya, gitu. Kemudian mungkin kalau naik motor itu tidak boleh balap, peraturannya keyakinannya adalah supaya kita bisa selamat sebenarnya. Nah, itu yang peraturan-peraturan seperti itu yang kita ubah menjadi nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, ini ada sebuah gambaran tentang apa itu budaya positif. Jadi sebenarnya budaya positif itu terbentuk dari yang kecil yang dikatakan ada peraturan yang mungkin kalau di tata tertib kita ada kebahagiaan. Nah, kemudian itu kita bangun keyakinan kelas. Ya, kita buat keyakinan kelas, kemudian berlanjut pada lingkungan yang positif. Kalau diterapkan bahwa Ibu insya Allah kita memiliki keyakinan bahwa kalau semua kita guru, siswa dan juga orang tua murid dan warga sekitar itu menerapkan, insya Allah terbangun yang namanya lingkungan positif. Dan kalau ini berkelanjutan terus menerus akan membentuk budaya positif. Ya, ini ada sedikit perbedaan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau di peraturan itu misalnya mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya bisa kita ganti dengan tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, misalnya membuli ya, hanya. Nah, keyakinannya kita harus menghormati orang lain. Kata-kata itu kita ganti dengan kata-kata yang positif. Nah, kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya kita ganti dengan menghormati orang lain atau bisa diganti dengan kata berkomitmen. Itu kata-kata yang sedikit lebih positif. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, kadang anak-anak kita mungkin melakukan kekerasan sama teman-temannya. Nah, keyakinannya adalah itu menghormati orang lain atau bisa jadi kita ganti dengan kata keselamatan untuk orang lain dan diri kita. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita ganti dengan kata keyakinan kesehatan, tentu ini lebih mengena timbul dari diri kita bahwa oh ya benar ini untuk kesehatan kita. Nah, kalau seperti tadi menggunakan masker yang pertama kesehatan dan keselamatan. Kemudian kalau berlari itu mungkin kita sering mendapat yang berlari yang tidak ada aturan ya. Kalau kita ganti dengan itu untuk keselamatan kamu, mungkin itu akan lebih mengena di pikiran dan hati anak-anak kita. Ya, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas. Nah, ini saya bagikan oleh Bapak Ibu ya. Ini kertas sticky note yang warna-warni. Saya kasihkan ke anak-anak, saya bagikan tiap anak untuk menuliskan nilai keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Nah, di situ ada beberapa anak, sekitar 27 orang ini mengumpulkan nilai-nilai seperti menghargai temannya, mengembalikan buku temannya, melaksanakan piket, tidak mengganggu temannya, tapi kata-katanya yang positif ya, Bapak itu seperti tadi. Nah, ini contoh ya. Dan saya sudah tempel itu di ruangan kelas saya 12/2. Ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa setiap perilaku manusia, yang orang dewasa, anak-anak juga murid-murid kita sebenarnya ada kebutuhan dasarnya yang mereka ingin penuhi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu lihat gambarnya. Yang pertama itu yang di tengah ada kebutuhan untuk hidup. Ya, kebutuhan hidup itu misalnya kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, kesehatan. Mungkin kalau kita melihat anak-anak kita keluar masuk di kelas, dia bilang mau pergi, Bapak Ibu mungkin boleh percaya dulu.
mungkin dia mau pergi beli makan, sudah sakit kemahnya. Dia mau pergi beli minum karena memang sudah haus, apalagi pada laki-laki. Dia banyak kegiatan, dia pasti haus. Jadi mungkin Bapak Ibu kita beri kesempatan mungkin anak-anak terkecuali mungkin kalau 5 menit dia keluar, dia pergi lagi beli minum, mungkin itu patut kita curigai. Tapi kalau anak-anak kalau dia 1 jam mungkin dia pergi cari minum, ya kita berilah dia kesempatan. Ada keinginannya untuk yang dia penuhi, yaitu untuk dia hidup. Kalau dia tidak minum, dia tidak makan, nanti anak-anaknya sakit. Bapak Ibu sama seperti kita. Ya. Kemudian ada rasa kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ya, apa-apa saja ini, misalnya seperti kita dihargai, ya, ada teman kita bisa berbagi, ya, itu sama seperti anak-anak kita. Mungkin dia dalam satu perilakunya dia pura-pura cuek sama pelajaran kita, tapi sebenarnya mungkin ada tujuannya, ingin gurunya dia tegur, dia perhatikan. Saya kadang begitu, ya Bapak Ibu, saya kadang juga begitu. Dia pura-pura supaya saya tegur, mungkin dia senang kalau saya tegur. Ada begitu kan? Nah, kemudian ada rasa penguasaan. Ya, Bapak Ibu, setiap kita manusia punya keinginan juga untuk misalnya kita berprestasi, kemudian kita belajar. Nah, ini sama seperti anak-anak kita. Nah, misalnya kalau dia bilang begini, oh yes, saya sudah buat ibu Siti lihat saya hari ini dengan misalnya saya pakai pita-pita. Sebenarnya dia ingin mengakui bahwa dia ada begitu. Perasaan-perasaan seperti itu. Mungkin kalau perilaku pelanggaran, misalnya mungkin dia menggunakan pakaian yang sedikit mungkin lebih bagus, bisa jadi itu untuk ya tampilkan mungkin sama teman-temannya atau gurunya juga, oh iya saya diakui gitu. Orang yang bagus lah, teman-teman seperti itu. Nah, kemudian tentang kesenangan bisa berupa dia bahagia, tertawa, punya rasa humor, antusias. Ya Bapak Ibu, kalau anak-anak kita ada sering ketawa, mungkin itu jangan kita jadikan dia kita tuduh dia sebagai anak yang istilahnya kayak nakal. Ya mungkin jiwanya dia suka begitu, tertawa. Tertawa mungkin yang teman-temannya litik-litik temannya, dia litik-litik tertawa lagi, mungkin dia kadang begitu. Kemudian ada kadang kita lagi mengajar, dia bikin satu statement supaya tuh teman-temannya dia ketawa juga. Itu sebenarnya dia ingin disebut sebagai temannya punya rasa humor mungkin. Nah seperti itu. Jadi anak-anak kita ini mungkin dia butuh itu. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah pelanggaran, anak ini ketawa terus, mungkin sebenarnya dia butuh juga rasa-rasa humor di dalam kelas. Mungkin dia saling jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Nah kemudian tentang rasa kebebasan ya. Nah di sini di kebebasan kita bisa mungkin bersikap mandiri ya, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, yaitu kebebasan. Ya, setiap kita manusia juga ingin ada rasa kebebasan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita di kelas anak-anak ya begini, kita lagi ngajar nih, dia begini. Ya biasa dari ibu, Bapak Ibu, sesungguhnya anak itu kalau kita bilang dia melakukan pelanggaran atau dia malas, jangan dulu kita dulu seperti itu. Anak bisa jadi juga dia sambil mendengar itu pelajaran kita. Ya, tidak selamanya itu dia diacukan kita. Mungkin dia butuh istirahat juga, dan gaya belajar anak seperti tadi kita sampaikan itu beda-beda. Ada yang anak-anak sukanya video ditampilkan, ada anak-anak yang suka mungkin gerak-gerak, mungkin dia rasa jenuh juga kalau hanya duduk dia lihat ceramah gurunya. Mungkin seperti itu. Jadi perlu kita rubah pemahaman pada anak-anak kita ini. Nah, bagaimana tindakan guru, hukuman dan konsekuensi?
Ya, jika misalnya kita melakukan tindakan penghukuman ya, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah, ini sebenarnya adalah sebuah hukuman bagi anak-anak kita. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, ini sebanyak 2 kali terlambat hadir di sekolah, ini juga sebuah hukuman. Nah, ketika kita murid juga kita suruh misalnya push up, ini adalah sebuah bentuk hukuman juga. Nah, kemudian kalau misalnya anak menggantikan kertas dari misalnya mungkin dia robek buku temannya, ini adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung anak. Nah, ketika dia misalnya melupakan apa begitu di ruangan atau di kelas, dia harus membersihkan misalnya dari tumpukan-tumpukan atau makanan yang tergeletak di lantai, ini juga sebuah konsekuensi. Nah, ketika murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan, maksudnya dia telanjang kaki begitu, tidak menggunakan sepatu, ini juga adalah sebuah hukuman. Ya, kemudian ya itu ya, lanjut. Nah, ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi anak sebenarnya ya. Kemudian konsekuensinya memang itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi kayak si anak melak lantai mungkin yang dia sudah buang sampah di lantai, ya itu sebuah konsekuensi. Nah, ketika misalnya membuat anak sakit fisik dan hatinya untuk jangka waktu yang lama, itu adalah sebuah hukuman. Nah, kalau di konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, selain sekolah itu semakin dia membenci kedisiplinan. Itu kalau kita sering memberikan hukuman. Ya, sementara untuk konsekuensi dia itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian sifat hukuman ini paksaan. Kalau di konsekuensi ini dia berupa stimulus atau tanggapan. Nah, kemudian dari hukuman ini dia itu mendorong untuk menyakiti diri sendiri. Dia kadang saya kesal dengan diri. Nah, ini di konsekuensi anak akan terdorong untuk dia sesuaikan dirinya dengan peraturan yang ada. Kemudian kalau di hukuman itu sebenarnya konsep anak itu buruk. Ya, kalau di konsekuensi konsep diri yang baik itu akan terbentuk dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau anak selalu diberikan hukuman, satu saat kalau tidak ada yang jaga itu akan terulang Bapak Ibu. Nah, kalau kita memberikan konsekuensi, ini dia akan belajar untuk mematuhi aturan yang ada. Dan yang terakhir itu kalau di hukuman itu akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Kalau di konsekuensi ini anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini sebenarnya untuk menghindari hukuman ya. Kemudian identitas anak itu masih yang gagal. Nah, apa yang di guru berbuat kalau di penghukum itu dia akan memukul anak, kemudian menunjuk-nunjuk, begitu seperti itu ya. Kemudian dia akan ada menyakiti anak. Itu posisi kita sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu, saya juga pernah melakukan itu kepada anak. Kemudian kalau kata-kata kita mungkin kamu itu, nah seperti itu. Kemudian jangan melakukan lagi, itu kata menghukum Bapak Ibu. Nah, kemudian
bagi hasilnya ini akan membentuk dan menyalahkan orang lain, dan kadang juga anak akan terbiasa untuk berbohong. Ya, kemudian ya murid berkualitas. Ya, kata-kata anak itu nanti biarkan saja, nanti dia tidak akan marah-marah lagi. Nah, kemudian dampaknya pada murid itu akan mengulangi kesalahan, kadang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol itu membuat merasa bersalah. Nah, kadang misalnya kalau anak lagi melakukan pelanggaran, saya pernah ingat melakukan hal ini Bapak Ibu juga. Nah, begini, kalau di seorang pembuat merasa bersalah, kita akan panggil misalnya anak. Nah, kamu itu lagi kemana? Kamu tidak kasihan kan? Ini saya, hari-hari saya hadapi kamu tidak kasihan orang tua kamu. Itu contoh kata-kata yang membuat merasa bersalah. Nah, sebenarnya kita sedang memberikan dampak yang buruk sebenarnya bagi anak-anak. Ya, identitasnya anak itu buruk. Jadi dia akan selalu berpikir, saya salah terus. Nah, begitu tuh anak-anak. Kemudian di hasilnya ini anak akan selalu menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Dia menyembunyikan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada yang jaga, tidak ada orang dewasa atau peraturan yang dia lihat di sekitarnya, dia akan lakukan itu. Kemudian disembunyikan dari orang lain. Nah, kemudian ini ada kata-kata dari murid. Biasanya dia akan berkata, maafkan saya. Ya, dampaknya bagi anak akan merasa rendah diri, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, identitas berhasil dan sukses dikontrol guru sebagai teman. Nah, bagaimana kata-kata biasa yang kita lakukan? Misalnya ya, si anak ada suruh misalnya membuat tugas, si anak tidak mengerjakan. Nah, kita panggil lah. Saya juga pernah melakukan rasanya ini Bapak Ibu, sebagai kontrol teman. Nah, kata-kata saya bingung ya. Aduh, sambil tertawa mukanya, kemudian bicaranya santai sama si anak. Aduh, kamu Budi juga kerja tugas lagi, sambil tertawa. Nah, kemudian saya, iya Bu, ini saya lagi begadang semalam. Nah, kemudian kata-kata terakhir dari guru, oke lah, pergilah nanti ibu yang bantu. Nah, posisi seperti ini namanya posisi kontroler sebagai teman. Ini juga sebenarnya kontrol dari luar, mengharapkan imbalan, kemudian dia akan merasa ketergantungan pada gurunya. Nah, misalnya kalau guru katakan itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi mungkin kadang-kadang guru ini atau mungkin wali kelasnya dia akan pergi memberitahukan mungkin misalnya sama guru mapelnya dia kerjakan ini. Ada yang dia bilang, oh tunggu Bu, si Budi dia nanti saya akan buatkan tugasnya, nanti dia akan menyusun. Mungkin saya juga melakukan hal itu Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya ini si anak sih baik, tetapi sebenarnya motivasinya itu dari luar, dari guru wali kelasnya. Akan tetapi kalau si anak tidak dapat satu waktu guru wali kelasnya, dia akan kehilangan arah. Aduh, tidak ada yang saya sandalkan gitu. Kalau sebagai kontrol teman. Nah, kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya guru akan berbuat, dia akan melihat apa yang dilakukan anak dan apa peraturan yang dilanggar. Misalnya, si anak pakai sepatu putih ke sekolah. Nah, kemudian dia akan tanya, Alex, kamu pakai sepatu putih, tahu peraturannya? Ya Bu, pakai sepatu hitam. Itu salah, kamu harus pulang ambil sepatu hitammu. Pokoknya harus pakai sepatu hitam. Dan kemudian bertelanjang kakilah si anak. Ya, sebenarnya ini baik tapi belum cukup baik Bapak Ibu. Masih peraturannya itu dia akan laksanakan ketika dia hanya ingat gurunya atau ingat peraturan yang ada di sekolah. Dan ini masih dari motivasi eksternal. Nah, kemudian selalu dia berkata apa penghargaannya,
kemudian anak akan menyesuaikan diri. Nah, tetapi di sini anak akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ketika Bapak Ibu si anak melakukan pembelajaran dan misalnya dia ingin juara, ada misalnya keinginan yang dia ingin capai, misalnya dia inginkan hadiah dari gurunya. Oh, saya ingin dapat hadiah sejumlah uang, sejumlah buku. Maka berhasil dia belajar, mungkin dia dapat juga juara, dia memang berhasil, tetapi ini masih motivasi anak dari luar, motivasi eksternal. Nah, kemudian posisi terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah yang paling top, paling baik, terbaik dari keempat posisi tadi Bapak Ibu. Nah, kenapa di posisi manajer ini? Karena di posisi manajer ini ada motivasi intrinsik yang dibangun dari dalam diri siswa kita. Ya, apa yang dilakukan ketika guru sebagai seorang manajer? Nah, kata-katanya itu dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kalau si anak misalnya nyontek ya, kita panggil, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tadi menyontek ya? Iya. Nah, kemudian kita akan selanjutnya memberi dia menstabilkan identitasnya, kemudian kita berikan ingatan tentang keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian ini kalau posisi manajer sebenarnya kita menguatkan pribadi anak. Dia akan tumbuh percaya diri dan mengingat, menghargai dirinya dan kemudian menguatkan diri sendiri pribadinya. Ya, bagaimana cara saya untuk bisa mengembalikan keadaan? Ini mungkin kata-kata si murid ya. Nah, kalau dampaknya bagi murid ini akan dia evaluasi diri, kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Nah, yang terakhir apa itu restitusi? Nah, ini tuh ya. Jadi ini ujungnya kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, jadi apa itu restitusi, Bapak Ibu? Ini juga saya sudah lakukan. Saya buat video kemarin, kemudian saya sudah share mungkin juga di grup family, mungkin dilihat. Tapi sedikit ada missing audio kemarin, mungkin audionya kurang pas waktu dianggap. Nah, tetapi alhamdulillah sudah saya kirimkan. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketiga restitusi. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, kita tidak bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, kita akan memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, kita memberikan tawaran untuk misalnya mungkin memperbaiki diri, bukan keterpaksaan. Ya, kemudian yang keempat, restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita diarahkan untuk menggali motivasi intrinsik anak. Nah, kemudian selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi seperti tadi yang kita ingatkan bahwa setiap perilaku baik yang baik, buruk itu ada tujuannya. Jadi kita perlu ingatkan kembali tentang apa kebutuhan dasar yang dilakukan itu yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang dianggap paling baik Bapak Ibu dari keempat tadi, ya? Dari keempat posisi itu yang kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman dan juga pemantau. Manajer mengarahkan kita untuk mencari cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu sendiri fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik.
ya, sehingga dia merasa bisa diterima di kelompoknya. Nah, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di segitiga restitusi apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ada 3 tahapan Bapak Ibu yang akan kita lakukan di segitiga restitusi. Yang pertama, yang dasar, yaitu menstabilkan identitas. Jadi misalnya begini, kalau anak melakukan sebuah kesalahan, ya, yang pertama itu saat kita mungkin sedang melakukan dialog berdua, nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi seolah-olah ini anak memang dianggap gagal, anak nakal, kita kembalikan identitasnya menjadi anak yang sukses, ya, anak yang baik, ya, dengan mengajukan beberapa pertanyaan, ya. Setiap kata-katanya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, misalnya ketika kita panggil anak kita, perwalian kita, si anak misalnya dia meninggalkan pelajaran, dia bolos, kita panggil dia baik-baik, kemudian kita lakukan dialog. Yang hal pertama kita lakukan di tahapan segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitasnya. Nah, kamu kemarin meninggalkan jam pelajaran biologi, ya, kita kembalikan identitasnya, ya. Si anak sudah menjawab, iya Bu, saya malas belajar biologi. Oke, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ada juga beberapa temanmu yang pernah bolos di saat jam pelajaran biologi, tetapi ini kurang baik. Kita harus merubah hal ini. Nah, kemudian setelah itu di tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini kita beberapa bisa menyampaikan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan pelanggaran itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif ketika kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya ketika si anak menyontek di kelas, menyontek keadaan dialek, nah kita perlu validasi tindakan yang salah. Nah, dengan cara misalnya kita memberikan pertanyaan, ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu menyontek. Ya, kita juga pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, tentu si anak akan mulai terjadi perasaannya, ya Bu, saya ingin nilai itu bagus, ya. Kemudian di kata-kata yang dapat kita sampaikan juga mungkin, ya, oke, kamu mendapatkan nilai yang bagus, Irma, tetapi itu cara yang salah dan menyontek. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan nilai biologi yang tinggi tanpa menyontek? Nah, si anak akan berusaha untuk gali. Mungkin dengan belajar Bu, nah kita usahakan itu biar muncul, dia bangkit, motivasinya itu dari dalam dirinya, dia ucapkan sendiri. Nah, kemudian selanjutnya tahap yang ketiga adalah dengan menyampaikan kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini ketika anak melakukan pelanggaran, kita bisa ingatkan kembali keyakinan kelas yang pernah dibuatnya. Setelah kita adakan dialog tadi, ya kamu sudah punya alasan. Nah, kita bisa mengatakan ini, oke, di kata-kata menanyakan keyakinan, kita bisa mengingatkan nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati dulu. Misalnya, Irma, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa, Irma? Misalnya seperti ini. Kamu ingat tidak keyakinan yang sudah pernah kita buat di awal semester lalu? Ya Bu, belajar dengan rajin, berprestasi, dan baik. Ya, itu kan yang pernah kamu tuliskan dan kita sepakati bersama. Kamu mau jadi cita-citamu apa, Irma? Saya kita tanyakan cita-citanya. Si anak kemudian ingin jadi dokter, Bu. Nah, kalau untuk menjadi dokter, kamu harus membiasakan diri untuk belajar mandiri. Rajin belajar itu pangkal dari pintar. Mungkin bisa kita sampaikan kalimat-kalimat penyemangat seperti itu, dan si anak nanti insya Allah akan terbangun motivasinya. Oh ya, benar yang disampaikan oleh guruku.
saya harus lebih giat lagi belajar. Nah ini beberapa kegiatan tahapan di segitiga restitusi yang tadi yang sudah saya sampaikan. Nah di menstabilkan identitas kita bisa misalnya berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kemudian bapak ibu juga buat salah kadang-kadang. Nah ini adalah kata-kata yang bisa menstabilkan identitas anak. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini yang tidak akan juga ya. Kata-kata yang dapat disampaikan ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, nah, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan bolos, kenapa kamu nyontek, ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Nah, kata-kata seperti itu bisa kita validasi apa sih sebenarnya kebutuhannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini bisa guru menyampaikan apa nilai yang kita percaya, apa nilai yang pernah kita sepakati bersama. Ya, kamu mau jadi seperti apa? Cita-citamu apa? Kalau anak kita sudah sampai sini, biasanya itu memang terdorong motivasinya, Bapak Ibu, untuk berbuat lebih baik. Bapak Ibu, berikut ada video di depan bagaimana praktik segitiga restitusi. Bisa kita lihat contoh video berikut ini. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya posisi kontrol ini adalah upaya yang dilakukan guru terhadap peserta didik dalam melakukan kegiatan yang benar-benar didasarkan pada dorongan intrinsik, bukan ekstrinsik ya Bapak Ibu. Jadi kita upayakan segala tindakan disiplin anak ini diupayakan itu memang muncul dari diri anak ya, karena ketika misalnya tidak ada seorang dewasa, tidak ada peraturan, dia akan selalu ingat, wah ya ini baik untuk saya harus dalam tepat waktu, saya hargai diri sendiri saya. Ya, kemudian barulah dilihat, oh ya memang peraturannya seperti itu. Nah, motivasi intrinsik ini sifatnya Bapak Ibu lebih lama, ya lebih lama. Kalau kita motivasinya dari luar, misalnya kita mengerasi anak-anak, memberikan hukuman, kita selalu mengingatkan peraturan-peraturan ini memang baik, tetapi masih kurang Bapak Ibu, karena motivasi yang ada itu dari ekstrinsik atau dari luar, dari peraturan atau dari Bapak Ibu gurunya yang selalu mengingatkan. Dan ini ketika tidak ada orang dewasa, tidak ada guru di situ, misalnya anak mau melakukan lagi kesalahan, dia akan lakukan kesalahan itu tanpa pantauan dari peraturan
aturan yang ada atau orang dewasa atau gurunya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya baiklah Bapak Ibu, ini materinya sudah sampai di akhir. Jadi pada akhirnya budaya positif ini Bapak Ibu perlu kita terapkan. Awal dari itu adalah disiplin positif Bapak Ibu. Kita mulai disiplinkan diri, kemudian orang lain, begitu. Nah, kemudian kalau ketika disiplin ini kita laksanakan, kemudian terbentuk lingkungan positif dan terus menerus berkelanjutan, berkesinambungan, ini akan menjadi budaya yang positif, yang sangat baik untuk diterapkan di sekolah kita, insya Allah. Ya baik Bapak Ibu, demikianlah materi penerapan budaya positif pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada sedikit mungkin kesalahan, mungkin sedikit menyinggung perasaan Bapak Ibu. Sesungguhnya saya juga melakukan kesalahan-kesalahan Bapak Ibu. Saya bukan manusia yang sempurna sama seperti Bapak Ibu, tetapi baiknya memang kita terus memperbaiki diri, memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dalam menghadapi mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dapat disampaikan tadi dapat bermanfaat demi terwujudnya profil pelajar Pancasila pada anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan budaya positif yang akan kita mulai dari pembuatan kesepakatan kelas dari keyakinan-keyakinan yang akan kalian tuliskan. Nah, keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati bersama. Kita tuliskan di kertas sticky note, kemudian kita akan tempelkan di kertas karton di depan ini. Kemudian nilai-nilai itu nanti kita akan sepakati bersama. Ya. Nah, contoh nilai kebajikan itu misalnya kalian tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian pinjam barang teman itu dikembalikan. Ya, contohnya seperti itu ya. Sekarang kita akan menuliskan masing-masing satu siswa-siswi menuliskan satu keyakinan kelas. Saya akan berikan satu masing-masing kertas sticky note. Membudayakan membaca, sangat bagus ya, dan menghargai pendapat teman. Siapa yang tulis ini? Bagus ya. Kemudian bertanggung jawab dalam mengerjakan pikir. Kemudian saling peduli satu sama lain. Ya, ini hampir mirip tadi ya. Kemudian bersikap baik sesama teman. Ini perlu juga ya. Kemudian dari Leoni, sepakat untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, ada tadi miripnya ya dengan Aprilia. Selanjutnya, berpakaian yang rapi. Ini bagus juga, kita sepakati bersama. Kemudian duduk pada tempat yang sudah disediakan.
Selanjutnya, ya dari Chandra, jujur dan selalu menolong teman. Bagus. Kemudian dari Ervina, saling membantu satu sama lain dan kompak. Ini juga bagus. Kemudian dari Adril, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Fadil Muhammad, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bagus ya usulannya. Kemudian dari Sasni, membantu teman yang sedang kesusahan, beriman sebagai seorang muslim. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini yang kalian yakini untuk kita laksanakan, ini harus kita sepakati bersama ya. Iya. Oke. Jadi kalau ini kita sudah sepakati bersama, maka mulai hari ini sampai seterusnya kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di dalam sekolah dan terutama di kelas. Ya, semua ini kalau kita laksanakan secara kontinu, ini akan menjadi budaya yang positif. Ya, jadi untuk kesepakatan kelas kita hari ini kita sudah dapatkan dan ini kita akan tempelkan di sebelah sini. Kalau kalian mau baca nanti, kalau satu saat mungkin ada yang ada kesalahannya lagi, ada yang buang sampah lagi, nanti diingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Oke? Baik, anak-anakku sekalian, demikian untuk hari ini kita membuat satu kesepakatan kelas. Mudah-mudahan ini menjadi budaya positif kita di sekolah ya. Amin. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.